Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah wa nasra abada. Wa za jundahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi harrama syiyama ayyamal a'yad diyafatan li ibadis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu alladzi ja'alal jannata lil muttaqin wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila-syiratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat, usikum wa nafsi bi taqullah faqad fazal muttaqun. Wattaqullah wal tanjur nafsu ma qaddamat ligad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah Salatul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah menyambut Idul Fitri dan suci, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemenangan atas segala amalan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita predikat ketakwaan yang sebagaimana menjadi tujuan awal Ramadan, yakni adalah senantiasa menjalankan ibadah, senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri mengatakan, wa in ta'udu nimatallahi la tusuha. Ketika kita menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan tidaklah sama sekali kita mampu menghitung kenikmatan itu. Allah pun mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ketika kita menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka segala macam apa yang Allah berikan kepada kita adalah harus kita syukuri atas kenikmatan itu. Maka nikmat mana lagikah yang mau kita kuburkan? Oleh karenanya, pada hari ini adalah hari bentuk daripada bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Pada hari ini adalah hari bentuk dari mana kita dibebaskan oleh neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah seluruh dosa-dosa kita insyaallah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, laisal idul liman labisal jadid. Bukanlah Idul Fitri itu adalah menggunakan pakaian yang baru. Innamal idu aminal wa'id. Tetapi Idul Fitri adalah ketika kita dibebaskan daripada api neraka. Laisal idul liman labisal jadid. Bukanlah Idul Fitri itu kita menggunakan pakaian yang mewah. Innamal idu ta'atuhu tazid. Tetapi Idul Fitri adalah ketika ketaatan kita bertambah. Perintah Allah kita jalankan, larangan Allah kita jauhi. Laisal idul liman tajammala bil libasi warrukub. Bukanlah Idul Fitri itu menggunakan pakaian yang cantik. Orang melihat kita menggunakan warna yang bagus, kemudian ada bunga-bunganya dan lain sebagainya, rumah kita dicat dan lain sebagainya, kemudian kendaraan kita pun mewah dan lain sebagainya. Bukan itu. Innamal idu ghufirallahu dzunub. Tetapi Idul Fitri adalah di mana dosa-dosa kita semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami sebagai khatib ingin menyampaikan 7 karakter penting yang perlu kita dalamkan dalam jiwa kita. Ramadan itu melatih kita bagaimana kiranya kita menjadi seorang kesatria. Oleh karenanya sikap ini harus kita bangun. Apa kesatria yang kami maksud? Adalah kuat, semangat, adaptif, terampil, responsif, inovatif, dan amanah. Ini adalah sebuah kekuatan yang harus kita bangun. Karena dengan demikian itu, maka Ramadan ini akan menjadi bekas kenang-kenangan la'allakum tattaqun itu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama, yakni kuat hadirin. Alhamdulillah, kita selama bulan Ramadan, kita intensitas kekuatan keimanan kita dan ketakwaan kita naik drastis. Secara ibadah, alhamdulillah, kita senantiasa menjalankan ibadah. Secara kesabaran, kita sabar menjalankan segala macam ujian Allah Subhanahu wa taala. Makanan depan kita tahan. Bahkan istri yang halal pun kita tidak menggaulinya karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang harinya. Inilah kekuatan yang harus kita pertahankan di luar daripada bulan Ramadan. Jangan sampai di luar daripada bulan Ramadan kekuatan keimanan, ketakwaan, kesabaran, syukur dan lain sebagainya justru menjadi kufur dan juga pun turun drastis keimanan ketakwaan kita. Yang kedua adalah semangat. Kata Nabi SAW, ihris, bersemangatlah, semangatlah kalian, alama yanfa'uk. Karena semangat itu adalah untuk diri kalian sendiri. Wasta'inu wala tahjaz, senantiasa berdoa kepada Allah sebagaimana kalian berdoa pada bulan Ramadan. Setiap selesai salat tarawih, setiap selesai salat witir, kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jangan sampai semangat peribadatan ini ketika di luar bulan Ramadan justru menjadi layu. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah sikap adaptif. Adaptif ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah ada sama orang yang tahu cara bergaul dengan orang-orang yang saleh dengan orang yang tidak tahu cara bergaul dengan orang saleh? Kita katakan tidak sama ya Allah. Maka pada bulan Ramadan kita tarawih sama-sama. Pada bulan Ramadan kita tadarus sama-sama, bagi takjil sama-sama. Majelis taklim semangat sekali untuk bagi takjil. Bahkan di jalan-jalan lampu merah pun bagi takjil dan lain sebagainya. Adaptasi ini kita harus pertahankan. Pertahankan orang-orang yang soleh. Pertahankan sahabat-sahabat yang bertakwa kepada Allah. Pertahankan sahabat-sahabat yang senantiasa mengiring kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, wahai murid-muridku, ketika antum semua melihat saya tidak ada di surga Allah, kalian sebagai sahabat saya sampaikan kepada Allah, ya Allah, di mana syekhku, di mana sahabatku Ibnul Jauzi, ya Allah tolonglah dia, dia orang baik ya Allah. Dia orang yang senantiasa mengajak saya sholat sama-sama, sedekah sama-sama, puasa sama-sama, dan melakukan perbuatan baik yang lainnya sama-sama. Ini yang harus kita pertahankan. Jangan sampai di luar bulan Ramadan pengurus masjid mulai terpisah satu persatu, majelis taklim mulai terpisah satu persatu, semua bikin gerakan tambahan sendiri-sendiri dan tidak ada persatuan sama sekali. Justru Ramadan itu mengajarkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus beradaptasi dengan orang-orang soleh. Yang keempat hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat adalah sikap terampil. Alhamdulillah bulan Ramadan ini kita banyak sekali terampil dalam perbuatan baik. Kita sadar betul tentang firman Allah, innallaha ya'muru bil adil wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil dan baik. Dan alhamdulillah kita jalankan hadirin. Yang awalnya mungkin sekikir mengeluarkan uang 1-2 juta, dia jadi baik karena dia punya harta. Pada bulan Ramadan semua diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keterampilan seperti ini harus dipertahankan hadirin. Apalagi tadi kita dengar pengurus masjid mengatakan masjid ini akan direnovasi 3-4 minggu ke depan. Maka keterampilan baik ini jangan sampai berhenti pada bulan Ramadan. Harus kita bangun masjid Allah. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jada masajidalillah." Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun masjid di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membangun semisal dengan apa yang dia bangun ketika dia bangun masjid Allah Subhanahu wa taala, dan dia memiliki visi misi akhirat. Kadang-kadang kita ini kalau bertanya tentang visi misi dunia, kita cepat sekali ingin punya ini, ingin punya itu, ingin punya rumah mewah, ingin punya istri 5 dan lain sebagainya. Tetapi ketika ditanya tentang bagaimana kita tujuannya di akhirat, kita bingung. Bahkan tidak tahu nama 8 pintu surga, tidak tahu ini akhirat mau bikin apa. Maka harus kita introspeksi diri hadirin. Khalidina fiha, akhirat itu adalah selama-lamanya kita di dalamnya. Justru visi misi mimpi kita itu harus tertuju pada akhirat. Sehingga akhirat dan dunia akan lari mengejar kita. Ketika dunia yang kita kejar, maka akhirat dan dunia juga pun akan meninggalkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kelima, karakter yang kelima yang harus kita bangun adalah responsif. Hadirin, alhamdulillah kita ini sedekah. Kita bersedekah alhamdulillah, bagi takjil ke sana kemari,
bantu orang, bantu masjid dan lain sebagainya. Semua harta kita jalankan sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat 5 waktu, kita sholat tahajud, alhamdulillah. Setiap duha kita sholat duha setiap pagi harinya. Puasa Senin Kamis satu keluarga semua, tidak merasa puas dengan puasa Senin Kamis, lanjut puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Istri kita bahkan bercadar, soleha, suami kita tak pernah meninggalkan 5 waktu. Dan juga pun anak-anak kita sekolahkan semua di pondok, hadirin. Tetapi bertahun-tahun kita tidak pernah menjenguk orang tua kita. Tetapi berbulan-bulan miskomunikasi dengan orang tua kita. Tetapi berhari-hari bermusuhan dengan orang tua kita, hadirin. Kata Allah, tertolak amalan kita, sholat kita, sedekah kita dan lain sebagainya tertolak, hadirin. Ketika antum semua lupa sama orang tua. Orang tua tidak butuh jabatan kita, hadirin. Orang tua tidak mau tahu eselon 1kah, 2kah, golongan 4A kah, sampai D kah. Orang tua tidak mau tahu public speaking atau public figure kah. Orang tua tidak lihat itu. Orang tua tidak butuh harta kita. Orang tua butuh perhatian kita. Orang tua butuh perhatian kita. Oleh karenanya hadirin Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sungguh rugi kalian, bodoh sekali kalian, zalim sekali kalian. Orang tua ketika berangkat tangan berdoa, menangis, maka akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikir jabatan yang kita punya saat ini, jangan pikir harta yang kita punya saat ini, jangan pikir kepintaran sarjana yang kita miliki saat ini, itu karena diri kita sendiri. Itu karena doa orang tua yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagi orang tua yang masih hidup, tolong ke rumah. Tolong ke rumah, lihat wajahnya dari dekat, lihat ayah kita. Lihatlah wajahnya dulu tampan, sekarang sudah keriput. Lihatlah rambutnya dulu hitam, sekarang sudah putih, hadirin. Lihatlah badannya dulu kekar, sekarang sudah kurus, hadirin, jatuh, hadirin. Yang dulu berdarah-darah untuk mencari rezeki di jalan Allah, untuk menafkahkan kita dari kecil, hadirin, tanpa nafkah itu kita tidak bukan sama-sama. Lihatlah ibu kita, hadirin. Lihatlah dari dekat baik-baik, bagaimana wajahnya dulu cantik, sekarang sudah keriput. Bagaimana yang rambutnya dulu panjang hitam, sekarang sudah ada putih-putihnya. Bagaimana yang kulitnya dulu mulus, sekarang sudah tidak berkilau lagi seperti dulu. Dan dia berkorban antara hidup dan mati ketika melahirkan kita. Dan bahkan ketika diberikan pilihan, dia memilih dia yang mati, hadirin. Dia memilih dia yang mati dan kita yang hidup ketika dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap responsif seperti ini kita harus tanamkan baik-baik. Jangan sampai kita sholat, zakat dan lain sebagainya, tetapi kita lupa sama orang tua kita. Itu justru celaka. Ridallahi fi ridal walidain, wa suktullahi fi suktil walidain. Ridho Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada orang tua kita, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada pada kemurkaan orang tua kita. Jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal fa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayatil wa dzikril karim. Wa qul subhan wa anta qarihun. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad
Shadaqallahu adzim. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma a'izzal islam muslimin wa jil syirka wal musyrikin wa damir a'da'ana wa a'da'ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma asli ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril islam muslimina fi Indonesia. Allahumma ansuril islam muslimina fi Palestin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innahu sami'un mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Kaum muslimin dan muslimat semua, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman dan takwa kami untuk bisa menjadi hamba yang saleh dan salihah. Kuatkan kami atas berbagai ujian dan tantangan hidupmu ya Rabb. Kami hanyalah hamba yang lemah, tidak daya dan upaya melainkan atas pertolonganmu ya Allah. Perkuatlah ukhuwah kami ya Allah. Berikanlah kesabaran atas kami untuk selalu menjalin tali silaturahmi ya Allah. Walaupun terkadang ujian itu pasti ada ya Allah. Kuatkan ya Allah. Ya Allah, berikanlah semangat kami atas hidup ini agar senantiasa menjalankan peribadatan selaku hamba yang hina. Berikanlah ya Allah, berikan ya Allah, semangatkan jiwa dan raga kami ini hingga kelak kami kembali di sisimu dalam keadaan puas atas segala usaha dengan peribadatan yang kami kerjakan. Dengan doa-doa yang senantiasa kami panjatkan dan dengan usaha yang kami kerjakan untuk mengejar akhiratmu nanti yang khalidina fiha abada, yang selama-lamanya kami di dalamnya ya Allah. Ya Allah, berikanlah sikap adaptif kami agar senantiasa selalu rindu berkumpul dengan orang-orang yang saleh dan salehah, yang selalu saling mengingatkan untuk mendirikan salat, mengerjakan puasa, menunaikan zakat dan sedekah, menjauhi maksiat. Ketika kelak kami meninggal ya Allah, kami yakin mereka orang-orang saleh salehah yang akan menjadi teman-teman kami, yang akan menjadi petolong atas kami ya Allah, yang akan menanyakan kami ya Allah, yang akan memberikan syafaat kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu dan kami yakin mereka adalah sahabat-sahabat terbaik yang akan tolong menolong kami dalam ketika kami ingin melangkahkan kaki di neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami sikap terampil dalam berbuat kebaikan. Berikanlah keterampilan yang kami miliki ini semua adalah bernilai ibadah ya Allah. Baik dalam mencari rezeki, dalam sikap dan berperilaku. Jadikan akhlak kami sebagaimana akhlak Rasulullah SAW dan istri-istri beliau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah akhlak kami adalah akhlak yang jujur, akhlak yang syukur dan tidak pernah kufur. Terampilkan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berikanlah kepada kami sikap responsif atas segala amal soleh. Berikanlah kepada kami sikap penyayang kepada keluarga kami, kepada sahabat-sahabat kami, kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, kepada seluruh makhlukmu di muka bumi ini ya Allah. Terlebih kepada kedua sosok yang sudah membesarkan kami ya Allah, yaitu bapak dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, kami banyak meminta kepadamu ya Allah agar kau ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terangilah kuburnya ya Allah. Lapangkanlah kuburnya bagi orang tua kami yang telah meninggal ya Allah. Ya Allah ya Ghafar, jadikanlah setiap luka hati, tiap tetes keringatnya dalam mendidik dan membesarkan kami sebagai penghapus dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, janganlah Engkau azab kedua orang tua kami disebabkan karena maksiat yang kami kerjakan sebagai anak-anaknya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dan maafkan kesalahan jika kami tidak berada di sisinya saat dia sakit di masa tuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dan maafkan jika kami lebih sering menyapa teman-teman kami daripada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dan maafkan jika sempat terlintas di pikiran kami anggapan bahwa uang yang kami kirim setiap bulannya bisa menggantikan kasih sayangnya selama ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dan maafkan kami jika selama ini kami lebih memilih kesenangan daripada istri dan anak kami dan kemudian melupakannya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dan maafkan kami jika sering mengabaikan amanah dari orang tua kami. Ya Allah ya Rabb, berikan kami kesempatan untuk membalas semua kasih sayang orang tua kami hingga mereka ridho akan kami ya Allah.
Karena kami tahu sebaik apapun kami, setaat apapun kami, sebanyak apapun sedekah kami, semua itu akan sia-sia ya Allah apabila kami tidak mampu berbuat baik dan membalas semua kebaikan orang tua kami ya Allah. Engkau sendiri yang mengatakan ridhomu adalah ridho orang tua, dan murkamu adalah murka orang tua. Ya Allah, mereka lah yang merawat kami dari sejak kecil ya Allah, menjaga kami dari mara bahaya, menyusui dan memberikan makan minum kami ya Allah. Bagaimana mungkin kami akan melupakan segala kebaikan mereka ya Allah? Bagaimana mungkin kami tidak akan mendoakan mereka ya Allah? Bagaimana mungkin kami mendurhakai mereka ya Allah? Bagaimana mungkin kami membentak mereka ya Allah? Bagaimana mungkin kami mencaci maki mereka ya Allah? Bukakan ya Allah pintu hati kami yang paling dalam ya Allah, agar senantiasa kami ingat ya Allah, dan kami sadar betul bahwasanya jasa-jasa orang tua kami tak terhingga ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kami kesempatan selalu menemaninya di saat dia sakit dan butuhkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan biarkan kesibukan kami dan bekerja dan menuntut ilmu kemudian kami lupa dengan orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jika tiba waktunya Engkau akan memanggilnya, berikan kesempatan kami berada di sisinya dan sempat meminta maaf kepadanya. Tetap berterima kasih atas kasih sayangnya selama ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami suami-suami yang amanah. Ya Allah, jadikanlah kami istri-istri yang amanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang amanah. Sesungguhnya amanah-Mu ini akan sangat berat ya Allah, tanpa pertolongan dari-Mu ya Allah. Berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami rasa syukur, dan agar senantiasa amanah dalam menjalani kehidupan yang fana ini ya Allah. Dan kelak kami bisa berkumpul bersama keluarga kami di surga-Mu ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Terima ya Allah, terima ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami sebagaimana Engkau menyelamatkan Nuh dari taupan banjir. Ya Allah, selamatkanlah kami dari sebagaimana Engkau menyelamatkan Ibrahim dari kobaran api menyala ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami sebagaimana Engkau menyelamatkan Isa dari salib kaum durjana ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami sebagaimana Kau selamatkan Yunus dari gelapnya perut ikan ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami sebagaimana Kau menyelamatkan Sayyidina Muhammad dari makar kafir Quraisy ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.